Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8. Alhamdulillah untuk pagi ini kita masih bisa bertemu meskipun hanya lewat daring atau dunia maya. Mudah-mudahan hari ini anak-anakku semuanya kelas 8 khususnya masih tetap diberi nikmat oleh Allah yang berupa nikmat kesehatan sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh SMP Al-Huda Kota Kediri. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa anak-anakku, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Seperti biasa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menu dan grup menu untuk aplikasi PowerPoint 2010. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan untuk PowerPoint-nya. Ya, anak-anakku sekalian, berikut adalah tampilan dari penjelasan mengenai menu dan grup menu yang ada di PowerPoint 2010. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya, untuk hari ini kita fokuskan pada pengenalan di menu sekaligus grup menunya, sehingga nanti kalian akan mengenal macam-macam icon yang ada di grup tab menu, terus kemudian fungsinya apa, gitu ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Untuk yang pertama, grup menu atau tab menu yang ada di PowerPoint itu ada 8 grup menu. Kita mulai dari grup menu yang pertama, yaitu grup menu home. Sebentar, grup menu home. Nah, di grup menu home sendiri itu terdapat 6 macam grup menu. Yang pertama adalah clipboard, kemudian slides, kemudian font, paragraf, drawing, dan editing. Nah, ini kemarin pada waktu PTS ada di sana, dan sebagian besar anak-anak sudah menjawabnya dengan benar. Nah, sekarang di tab menu home dari clipboard itu ada grup menunya atau icon-icon yang ada di tab menu home dan grup menunya. Yang pertama adalah paste. Saya baca paste saja biar gampang. Nah, untuk menempelkan hasil copy atau cut. Ingat anak-anakku, untuk copy atau cut itu sebelum kalian mempaste atau mengklik paste, maka apa yang kita copy, apa yang kita potong itu tidak akan bisa tampil. Nah, fungsinya paste untuk menampilkan atau menempelkan hasil copy atau cut. Kemudian cut untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Nah,
nanti akan ada bedanya antara cut dan copy. Kalau cut itu memotong, jadi teks atau objek yang terpilih itu nanti akan hilang dan pindah ke tempat yang kita inginkan, itu namanya cut. Untuk copy itu untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Jadi objek atau teks yang terpilih tidak akan hilang atau terhapus karena digandakan. Ada lagi format painter, digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Nah, yang dikatakan format painter di sini hampir sama dengan copy, tetapi yang di copy itu adalah formatnya atau rumusnya. Jadi tidak akan mempengaruhi teks atau objeknya. Seperti itu. Terus kemudian ada new slide. New slide untuk menyisipkan slide baru atau menambahkan slide baru. Kemudian ada layout untuk menentukan tata letak slide atau bentuk asli tata letaknya. Nanti ada beberapa macam tata letak dari slide atau layout. Kemudian font untuk memilih jenis huruf, untuk mengatur ukuran huruf dan seterusnya. Sebentar, untuk font adalah memilih jenis huruf. Untuk font size itu untuk mengatur ukuran huruf. Ini sebentar ya, saya carikan yang Word saja biar penjelasannya lebih jelas. Nah, di sini untuk font memilih jenis huruf, font size untuk mengatur ukuran huruf, grow font ini memperbesar huruf, memperbesar dalam arti ukuran tampilannya, grow font. Ada shrink font memperkecil, ada change case untuk mengubah status huruf. Ada kapital semuanya, ada per kata huruf depannya kapital, ada yang huruf depannya kecil, huruf selanjutnya kapital dan seterusnya. Kemudian clear formatting, menghapus pengformatan, atau setelah kita tentukan semuanya, kalau kita tidak ingin format itu terus tampil, maka di clear formatting. Ada bold untuk menebalkan, ada italic untuk memiringkan, ada underline untuk memberi garis bawah, strike through untuk cetak coret atau mencoret teks, subscript untuk mengetik karakter pemangkatan, dalam arti huruf atau karakter yang kita ketikkan itu berada di setengah atas. Kalau subscribe untuk mengetik yang di bawahnya atau setengah ke bawah. Kemudian text effect memberi seni artistik atau efek ke teksnya. Text highlight color untuk memberi warna atau mengeblok warna dari teks tersebut. Font color memberi warna teksnya. Ini bedanya antara text highlight color dengan font color. Kalau text highlight color ini backgroundnya yang berwarna atau diberi warna. Kalau font color adalah hurufnya yang diberi atau teksnya yang diberi warna. Kemudian bullet memberi tanda di tiap paragraf. Numbering memberi tanda berupa penomoran atau angka. Decrease, indent, ada increase, indent, align text left dan seterusnya ke bawah. Nanti bisa dipelajari sendiri.
Ingat anak-anakku, apa yang disampaikan di sini ini merupakan icon-icon perintah atau istilahnya grup menu yang ada di tab menu home. Nah, masing-masing perintah ini semuanya nanti akan terdapat di clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan editing. Nah, nanti kita praktekkan bersama-sama, meskipun tidak semuanya, gitu ya. Kemudian grup selanjutnya adalah grup insert. Grup insert adalah untuk menginsert atau memasukkan perintah, gitu ya. Ada tables, ada image, illustration, links, teks, simbol, dan media. Itu adalah macam-macam grup menunya. Terus kemudian icon-iconnya adalah ini. Ada table, picture, clip art, shapes, smart art, card, hyperlink, dan seterusnya. Nah, di sini nanti masing-masing icon perintah itu tidak semuanya nanti bisa maksud saya tidak semuanya dipraktekkan, jadi hanya yang kita perlukan saja. Selanjutnya anak-anakku ada grup desain. Grup desain adalah untuk memberi desain atau bentuk dari masing-masing slide. Ada page setup, ada themes, ada background. Nah, kemudian ikonnya atau perintahnya ada page setup untuk mengurutkan slide. Terus kemudian ada slide orientation untuk mengorientasi slide. Themes, ini tema, menampilkan slide presentasi lebih menarik atau mengatur temanya. Background adalah untuk mengatur latar belakang. Ingat, antara tema dan background ini lain ya. Untuk tema atau themes ini yang sudah disediakan oleh aplikasi PowerPoint. Background itu ada background khusus dan juga background yang kita ambil dari file kita. Kemudian ada grup transisi atau transition. Ada 3 macam grup menunya, yaitu preview, kemudian transition to this slide, kemudian timing. Nah, kemudian fungsi ikonnya di sini ada transition to this slide, ada sound, ada duration. Seperti itu. Tidak perlu Pak Tandir bacakan fungsinya ya, seperti grup menu tadi, nanti bisa dipelajari. Karena nanti akan memakan waktu yang lebih banyak. Kemudian ada grup animation, animasi, untuk memberi animasi. Nah, untuk grup animation ini fungsinya adalah untuk memberi efek pada slide sehingga slide akan terlihat lebih menarik. Grupnya ada preview, animation, advanced animation, dan timing. Ini fungsinya, preview untuk apa, animation, animation paints, dan add animation. Selanjutnya ada grup slide show. Slide show adalah untuk menampilkan atau mempreview slide yang sudah kita atau yang sudah siap untuk dipresentasikan. Itu masuknya ke grup slideshow. Ada start slideshow, setup, dan monitors. Nah, di sini adalah macam-macam perintah atau icon perintahnya dari grup menu slideshow. Ada from beginning, from current slide, custom atau custom slideshow, setup slideshow, hide slide, dan rehearse timing. Oke, anak-anakku, selanjutnya sekali lagi nanti kita praktekkan, meskipun tidak semua grup ya.
Ini pengenalan saja di grupnya, kemudian nanti di rumah bisa kalian coba masing-masing dari grup menu yang ada di PowerPoint 2010. Selanjutnya adalah grup review. Ada proofing, language, comment, dan compare. Proofing digunakan untuk pengecekan pada tata tulis. Di sini seperti pada waktu kita mengetik sesuatu, maka di sana nanti akan ada checking secara langsung. Ada comment, memberi catatan pada slide. Kemudian protect, untuk melindungi slide presentasi yang Anda buat, diberi proteksi sehingga tidak bisa diedit oleh orang lain. Kemudian ada group view. Presentation views, master views, show, zoom, color atau grayscale, window, dan macros. Nah, di group view di sini untuk menambahkan sesuatu atau icon atau perintah lain yang tidak terdapat pada aplikasi atau yang belum muncul di tampilan aplikasi PowerPoint. Nah, gunanya apa? Perintahnya atau grup menunya di grup menu view. Kemudian, nah di sini di grup view di sini ada beberapa icon. Di sini ada normal, fungsinya untuk menampilkan secara lengkap, outline presentation, slide sorter untuk menampilkan secara keseluruhan dari slide yang Anda buat dalam bentuk miniatur, dan seterusnya. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, grup menu yang ada di PowerPoint 2010 itu jumlahnya ada 8. Mulai dari grup home sampai mulai dari tab menu home sampai tab menu view. Kemudian ada satu menu tambahan yaitu format. Format ini digunakan apabila ada perintah yang perlu kita buat formatnya. Seperti ini tadi contoh, misalkan ya, Pak Tanda klik di sini atau di slide 1 saja dulu, maka menu format tidak akan tampil, cuman hanya ada home sampai dengan view. Di sini ada 8 menu utama, ada home, insert, design, transition sampai view. Tetapi setelah ada yang saya aktifkan seperti di atas, seperti di sini adalah judulnya saya aktifkan, maka menu format akan tampil. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi menu format digunakan hanya untuk saat-saat tertentu saja. Sudah? Sekarang kita mulai dari menu home. Nah, di sini ini yang saya katakan tadi, ini adalah grup-grup menu yang ada di tab menu home, istilahnya menu utama. Sudah. Nah, ada clipboard, ada slides, ada font, paragraph, drawing, dan editing. Nah, di sini ada clipboard, slide, font, sampai dengan editing. Sama kan? Ya. Terus kemudian di masing-masing grup menu ini ada icon-icon lain. Nah, di sini misalkan clipboard, ada apa saja di clipboard? Ada card, terus kemudian copy, format painter, kemudian paste. Nah, seperti penjelasan di sini. Ada paste, kemudian card, kemudian copy, dan format painter. Ini untuk menu clipboard atau grup menu clipboard. Kemudian untuk slide di sini ada new slide, ada layout, reset, section, dan seterusnya. Sudah ya?
Di sini juga sudah dijelaskan ada new slide, layout. New slide dan layout. Kemudian menu font. Menu font ada font sendiri di sini, ini font ya. Terus kemudian ada font size, kemudian ada increase dan seterusnya. Satu kotak ini adalah icon-icon perintah yang masuk ke grup menu font. Ini penjelasannya ya. Kemudian di grup menu paragraf ada ini adalah macam-macam perintah yang ada di grup menu font. Ada drawing, kemudian ada editing. Ini penjelasannya anak-anakku bahwa grup menu di clipboard perintahnya ada di atas, grup slide perintahnya ada di atas, dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ke menu insert. Nah, di sini ada tables, ada image, illustration, link, text, simbol, dan media. Ini seperti yang dijelaskan Pak Tanir tadi. Nah, di sini ada table, image, kemudian illustration, link, text, simbol, media. Perintahnya yang mana Pak? Kalau tabel berarti di sini. Ini untuk membuat tabel. Kemudian image, ada picture, clip art, screenshot, dan foto album. Ini perintah-perintahnya. Gitu ya. Picture adalah gambar yang dimana nanti kita bisa mengambil gambar dari file. Kalau clipboard ini adalah gambar-gambar yang sudah disediakan oleh PowerPoint atau aplikasinya. Sudah. Terus kemudian illustration. Illustration ada shape. Ini adalah untuk membuat segala jenis bentuk. Ada lingkaran, ada tabung, dan seterusnya. Kemudian ada link. Nah, di sini adalah untuk memberi efek hyperlink. Misalkan dari slide 1 langsung ingin ke slide 10. Itu bisa. Jadi tidak perlu klik sampai 10 klik, tidak perlu. Jadi cuman kita beri hyperlink saja. Kemudian ada text box. Text box ini masuk ke grup menu teks untuk membuat kotak, tapi di dalamnya sudah siap untuk kita ketikkan. Misalkan saya klik, saya geser di sini, nah maka di sini bisa kita ketikkan sesuatu. Ini text box. Kemudian ada header footer untuk memberi catatan atas dan catatan bawah. Kemudian word art. Word art adalah untuk memberi tulisan yang ada seninya atau tulisan seni. Kemudian ada date time, ada slide number, dan seterusnya. Kemudian simbol. Simbol di sini adalah untuk memberikan simbol tertentu. Misalkan equation editor. Equation ini adalah untuk mengetik simbol-simbol matematika. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian ada insert media. Ada video, ada audio. Nah, seperti itu. Ini sementara 2 menu saja dulu, ada home dan ada insert. Prakteknya seperti ini. Saya buat new. Nah, seperti ini. Ini tampilan awal dari presentasi atau aplikasi PowerPoint 2010. Tampilannya seperti ini. Ada click to add title, ini adalah untuk mengetik judulnya. Click to add subtitle adalah untuk mengetik penjelasan dari judul itu. Seperti itu boleh, atau tidak diisi juga boleh. Nah, contoh ini misalkan saya ketik praktek PowerPoint misalkan. Saya perjelas 2010.
Nah, bawahnya tidak usah. Nah, yang pertama di menu home ada card, ada paste, ada copy, ada paste, dan ada format painter. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan saya ingin membuat tulisan ini lagi di bawah, tulisan ini lagi di bawah, maka saya cukup ngeblok. Terus kemudian saya copy, saya taruh di sini, kemudian saya paste. Maka ada dua tulisan yang sama. Tetapi kalau misalkan saya hapus dulu, kemudian ini saya blok, saya cut, kemudian saya taruh di sini, saya paste. Nah, itu bedanya antara copy dan copy dan cut. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, untuk format painter di sini berhubung belum ada animasi atau rumus yang kita berikan, maka format painter belum bisa dijalankan. Seperti itu ya. Nah, untuk new slide, memberi slide baru. Ini kalau kita ingin menambahkan slide, maka cukup diklik new slide-nya, maka akan tambah slide. Seperti itu ya. Nah, untuk layout di sini adalah untuk mengatur bentuk asli dari slide tersebut. Nah, slide 2-nya adalah ini, title dan content. Ini adalah title slide. Slide 1-nya. Ya. Kalau slide 2-nya otomatis bentuknya seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak menginginkan bentuk yang seperti ini, ya kita cukup menggantinya sebentar. Kita cukup menggantinya di layoutnya saja. Misalkan tampilannya kita ingin to content misalkan, maka ada dua isian atau dua konten. Seperti itu. Oh Pak, saya nggak suka, saya ganti lagi Pak. Misalkan di sini compression misalkan, ya kita klik. Nah, bentuknya sesuai dengan layout yang sudah kita tentukan. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, kemudian ada font. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke grup menu font. Ini kalian sudah memahaminya. Font untuk mengganti tulisan. Kalau ini untuk mengatur hurufnya. Memperbesar, memperkecil pakai ini font size. Kalau untuk mengatur huruf, membesarkan, mengecilkan satu step, maka gunakan ini. Ini untuk menambah. Kalau ini untuk mengurangi. Seperti itu ya. Step dalam arti adalah sesuai seperti ini. Nah, dari 40 kalau naik ke berapa? 44, 48. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini juga gitu, kita klik satu maka akan naik langsung 44 sesuai step atau tahapan yang ada di tampilan sini, gitu ya. Nah ini juga gitu, kita perkecil. Terus loh Pak, saya inginnya itu 42, tidak perlu 44. Bagaimana Pak? Ya kita ketikkan di sini, kita hapus, kita ketikkan 42, maka akan tampil seperti itu ya. Ya, kemudian untuk bold, ini adalah untuk menebalkan, sudah menjadi tebal. Italic untuk miring, sudah menjadi tulisannya menjadi miring. Underline adalah untuk menggaris bawahi, seperti itu ya. Shadow untuk memberi efek bayangan. Nah, di sini nanti ada bayangannya. Seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian. Untuk ini strike stroke, ini adalah untuk mencoret. Maksudnya seperti ini ya. Ada coretan di ketikan kita. Seperti ini nanti akan berguna. Contoh dulu ada di sana naik tidak naik. Nah, yang dicoret yang mana? Kita kita bisa menggunakan ini strike stroke ini. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian untuk grup menu font.
Oke, yang ini. Font color, ada clear formatting. Sebentar ya, saya carikan yang sebentar. Untuk ngeblok semuanya, kemudian diberi gambar atau warna. Tag highlight color. Ya, ini adalah untuk memberi warna hurufnya. Nah, sudah berbeda seperti ini untuk memberi warna hurufnya. Ini clear formatting adalah untuk membersihkan format atau rumus-rumus yang sudah diberikan. Nah, akan kembali ke awal lagi pada waktu sebelum diberi efek tadi. Nah, kita bisa membatalkan dengan mengklik undo maksud saya. Kalau redo untuk mengembalikan lagi, seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, kemudian kita paragraf. Nah, paragraf di sini ada bullet. Bullet ini contohnya seperti inilah. Nah, kita beri bulleted. Seperti ini ya. Simbol atau penomoran tetapi menggunakan simbol, bukan menggunakan angka. Lain dengan numbering. Kalau numbering seperti ini. Nah, di situ ya efeknya ada terlihat. Sebentar ya. Oh. Efeknya akan terlihat. Nah, seperti ini. Ada angka, kemudian ada huruf, kemudian ada angka Romawi, seperti ini. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian, perbedaan antara bullet sama numbering. Nah, sekarang misalkan ini saya hapus lagi. Nah, terus kemudian ini sudah berada di tengah atau center. Kemudian kita ingin legend text left, berarti ke tepi kiri. Ini ke tepi kanan. Kalau ini kanan kiri, seperti itu ya. Atau rapi batas kanan dan rapi batas kiri. Kita tengahkan saja. Kemudian di sini juga ada kolom. Kolom ini untuk membagi menjadi berapa kolom sesuai yang diinginkan. Nah, seperti itu. Ada 1, ada 2, 3, terus kemudian kita tentukan sendiri kita ingin berapa kolom. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada shape. Ya, ada shape. Ini adalah untuk sebentar ya. Untuk membuat bentuk. Nah, ini yang saya maksud tadi penjelasannya. Untuk membuat segala macam bentuk. Misalkan saya ingin menambahkan di sini tanda bintang. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat lagi di samping kanan. Nah, seperti ini ada 2 bintang. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi bentuk seperti inilah. Saya taruh di bawah. Nah, di atas saja. Nah, seperti ini. Ini bentuk-bentuk sesuai nanti yang kita inginkan. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Kemudian ada
shape fill. Ini adalah untuk merubah warna dari shape yang kita buat tadi. Shape fill, memberi warna. Nah, seperti itu. Kemudian ada find, replace, select. Ini fungsinya adalah untuk mengganti, kemudian menemukan, kemudian replace untuk mengganti, kemudian select untuk mencari kata atau teks yang kita inginkan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ini dari grup menu home. Grup menunya sudah Pak Tanri jelaskan semuanya, mulai dari clipboard, slide, font, paragraph, drawing, dan editing. Kemudian ada menginjak ke tab menu insert. Sekali lagi untuk pertemuan kali ini hanya 2 saja, grup menu home atau tab home sama tab insert, gitu ya anak-anakku sekalian. Di tab insert di sini nanti juga tidak semuanya Pak Tanir jelaskan. Kita menginjak ke slide yang kedua saja. Nah, di sini saya rubah dulu slide keduanya menjadi blank saja. Nah, seperti ini. Ini untuk slide 2. Nah, sekarang ke grup menu tables atau tables. Ini adalah untuk membuat tabel atau untuk membuat kolom dan baris. Misalkan kita buat ada 3 kolom dan 2 baris. Nah, seperti ini. Ya, tujuannya adalah untuk membuat kolom dan baris. Itu adalah untuk tabel. Kemudian untuk picture, saya klik. Nah, di sini adalah untuk menginsert gambar yang ada atau yang kita punya di file kita. Contoh saja saya ambil ini, kemudian saya insert. Nah, gambar ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar, bisa kita perbesar. Kemudian kita taruh di tempat yang kita inginkan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Terus kemudian picture ini pun juga bisa kita buat menjadi background. Nah, kita fullkan seperti ini misalkan, maka akan menjadi background. Nah, seperti itu ya. Tapi kita perkecil saja nanti untuk praktek yang lainnya. Kemudian ada clip art. Ini tadi dijelaskan Pak Tanir. Clip art adalah untuk menginsert gambar tapi yang sudah disediakan oleh aplikasi PowerPoint. Misalkan ini saya klik semuanya, terus kemudian misalkan di sini saya ketik animal misalkan, terus kemudian saya go. Nah, akan muncul beberapa gambar yang di situ ada unsur animalsnya atau ada unsur binatangnya. Nah, di sini juga ada gambar binatangnya ya di belakang. Ini dan ini. Kemudian misalkan saya ketik atau saya cari building misalkan. Saya go. Maka di sini adalah tampilan bangunan-bangunan. Seperti itu ya. Langsung caranya kita klik, maka akan muncul di sini. Gambar yang ada di clip art itu adalah gambar yang bertipe PNG. PNG itu adalah gambar yang bisa kita taruh di gambar lain
Contoh seperti ini. Nah, tampilan ini seakan-akan berada di dalam gambar tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini untuk insert clip art. Sudah seperti itu? Ya, saya praktekkan dua saja ya anak-anakku, untuk picture dan clip art saja. Kemudian ada shape lagi. Insert shape. Loh Pak, kok sama dengan yang ada di home? Ya, memang ada dua fasilitas atau dua icon perintah yang dua-duanya bisa kita dapatkan dari menu home di sini, terus juga dari menu insert. Nah, ini ya. Kalau di home itu tidak ada menu card. Tapi kalau di insert ada menu card untuk membuat tabel atau apa istilahnya, diagram. Ini untuk card. Nah, di sini beberapa tampilan dari pilihan menu card atau diagramnya. Kemudian link ini tidak untuk sementara tidak saya jelaskan. Nanti untuk pertemuan berikutnya saja. Nah, kemudian untuk teks, di sini ada beberapa macam perintah dari grup menu teks. Text box tadi sedikit sudah saya jelaskan di depan atau sudah saya praktekkan di depan. Di sini untuk fungsinya adalah untuk menambahkan teks. Nah, seperti itu. Kemudian ada menu header footer, catatan atas dan catatan bawah. Ada word art. Word art di sini adalah untuk menambahkan teks. Nah, di sini sesuai dengan format teksnya yang kita inginkan. Nah, kita tinggal mengetikkan sesuatu saja di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk word art. Kemudian ada date time untuk menambah atau menginsertkan tanggal dan waktunya. Kemudian ada simbol equation. Nah, di sini beberapa macam tampilan icon equation editor dari rumus matematika. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kita juga bisa menambahkan video, juga bisa menambahkan audio. Video ini adalah yang extension atau MP4 dan seterusnya. 3GP juga bisa. Audio ini adalah suara, untuk menambahkan suara. Nah, dari tampilan atau menambahkan suara di sini ada beberapa macam tampilan. Ada beberapa macam cara. Yang pertama, audio dari file. Kita sudah punya MP3, kemudian kita insertkan. Terus kemudian ada clip art audio dari clip art. Kemudian ada record audio. Record audio ada di sini adalah untuk menambahkan suara tetapi secara langsung. Jadi suara itu akan tampil pada waktu di play, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi langsung kita merekamnya. Jadi suara itu akan tampil pada waktu di play, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi langsung kita merekamnya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh yang barusan Pak Tandir sampaikan atau jelaskan. Audio, menginsert audio itu ada beberapa macam cara. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita rekam, maka kita ini untuk
menyimpannya, tapi kalau tidak perlu ya di cancel seperti itu. Nah, jadi setelah kita rekam suara itu, pada waktu kita slideshow atau kita tampilkan, maka suara itu akan bisa terdengar. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Untuk sementara menu home dan menu insert dulu. Untuk selanjutnya ada desain, transition, animation untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saja. Dari sini anak-anakku sekalian, nanti untuk pertanyaan bisa lewat chattingan saja atau japri ke Pak Tanir. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya kira cukup untuk pertemuan pagi ini. Sekali lagi nanti untuk lebih jelasnya atau kalau kurang jelas maka kalian bisa japri Pak Tanir saja. Terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat dan menjadikan ilmu yang barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.